Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita ketemu lagi bosku bersama Bang Bangun di Bangun channelku. Kali ini Bang Bangun akan menceritakan sebuah film yang berjudul Shaolin Soccer. Keseruan apa di film ini? Mari kita lihat bersama. Tapi sebelumnya kita putar intronya. Dan Hung awalnya bermain di tim sepak bola yang sama. Di sini diceritakan Hung menawari Fung sejumlah cek dengan nominal yang sangat besar. Tapi dengan syarat Fung harus kalah dalam pertandingan penalti. Seketika Fung sedikit menolak cek tersebut, namun diambil juga. Fung menyombongkan dirinya karena dia dijuluki si kaki emas dan ditatokan di perutnya. Dengan kesombongannya, Fung menganggap Hung seperti babu, bahkan mengikat tali sepatu saja di atas kepalanya Hung. Nampak raut kebencian di wajah Hung. Karena sudah deal dengan cek itu, Fung dengan sengaja menendang bolanya di atas gawang. Hal ini tidak akan mendapatkan poin, tapi tak disangka supporter turun dari tribun dan memukuli Fung hingga kakinya dibuat cedera oleh supporter tersebut. Fung tersenyum melihat hal ini, nampak raut balas dendamnya sudah tercapai. Scene berganti 20 tahun kemudian. Fung diceritakan dirinya menjadi orang yang sukses, bahkan dia mempunyai klub sepak bolanya sendiri. Berbeda dengan Fung, dulunya dijuluki si kaki emas yang sekarang menjadi pincang. Kini Fung seperti mendapatkan karmanya. Fung menganggap Fung layaknya babu, bahkan membersihkan sepatunya pun di atas kepalanya si Fung. Fung menagih janjinya kepada si Hung yang akan menjadikan dirinya sebagai pelatih. Tapi malah balasan si Hung malah mengejeknya tak akan bisa bekerja dengan kaki yang pincang tersebut. Di sini Hung malah mengusirnya dan mengatakan bahwa kejadian 20 tahun yang lalu adalah memang rencananya. Fung merasa frustasi karena omongannya Hung tersebut. Dia berjalan sambil menenggak bir peletok. Sambil melihat TV layar tancap, Hung bertemu dengan seseorang. Orang tersebut berkata kalau cara menendang pemain sepak bola tersebut salah. Yang benar itu adalah harus menggunakan kekuatan pinggang dan kaki. Dia bernama Sing, si kaki besi dari perguruan kungfu tradisional. Sing memberinya kartu nama di secari kertas dan menawari Si Fung untuk berlatih kungfu. Namun Si Fung menolak mentah-mentah dan memasukkan secangkir kertas tersebut di dalam botol dan melemparkannya ke Sing. Tanpa disengaja Sing menendang botol tersebut hingga jauh. Fung di sini malah melecehkan si Sing dan menganggap tendangannya adalah trik sulap, dan mereka berdua pun berpisah. Sing melanjutkan perjalanannya dan membawa beberapa sampah yang akan dia kilokan ke tukang pengepul sampah. Sing hanya mendapatkan uang 50 sen saja. Waktu Sing perjalanan, dia terlena dengan seseorang cewek yang lagi membuat roti menggunakan jurus Tai Chi. Sing merasa kagum dengan cewek tersebut dan Sing menghampirinya. Ternyata nama si cewek tersebut adalah Ah Mui. Sing memuji Ah Mui bahwa roti yang dibuat dengan jurusnya sangatlah enak dan masuk Pak Eko. Tak terasa Sing telah memakan 2 roti itu. Namun ketika mau bayar ternyata per roti harganya 50 sen. Dan yang harus dibayar adalah $1. Dan 50 sen yang lain si Sing menyerahkan sepatunya yang sudah bolong-bolong sebagai kekurangannya. Di sini Ah Mui menolak karena tidak akan cukup dan dia berkata bahwa akan dimarahi bosnya bila tidak dibayar. Bos Ah Mui pun datang dan memarahi dirinya karena cuma ngobrol saja dan tidak bekerja. Sing pun lalu kabur terbirit-birit meninggalkan sepatunya, dan seketika sepatunya pun dibuang oleh Ah Mui.
Layar pindah ke kafe. Sing di sini menghampiri kakak pertamanya, yaitu si kepala besi. Diceritakan kepala besi ini sekarang bekerja di kafe tersebut. Sing ini mempunyai ide bagaimana kalau mempromosikan kungfu tradisional ini dengan cara bernyanyi di tempat si kepala besi tersebut. Namun di sini si kepala besi itu menolak dengan ajakan si Sing, dan seketika bosnya datang dan langsung memukul kepala kakak pertama tersebut karena dia lupa untuk memesan pemain band di tempat kafe tersebut. Namun di sini si kepala besi mempunyai ide kalau Sing menyanyi di panggung kafe tersebut. Dan di sini diperlihatkan mereka berdua sedang bernyanyi dan mengajak untuk berlatih kungfu dalam nyanyiannya. Saking anehnya nyanyian tersebut, para menonton diam keheranan. Selang beberapa lama mereka berdua dilempari oleh botol dan dikeroyok para preman di kafe karena mendengar nyanyian mereka yang aneh. Dan Sing pun menantang para preman tersebut untuk berkelahi di luar kafe. Layar berpindah ke Fung yang sedang asik mengencingi tembok. Fung terheran melihat ada botol yang tertancap di tembok sebelah, lalu Fung mengambilnya. Ketika Fung mengambil botol tersebut, dia terheran ternyata itu adalah botolnya yang ditendang oleh Sing yang lalu. Seketika tembok itu pun runtuh dan menampakkan Sing yang akan berkelahi dengan beberapa preman. Di sini diperlihatkan kekuatan Sing yang sangat hebat dan seketika menendang dapat mengeluarkan angin yang sangat kencang. Karena dia tak tega untuk menendang, maka dia menggunakan bola untuk berkelahi dan akhirnya lawannya roboh. Saking terheran-herannya, Fung domblong dan tak karuan. Dia mengecek kaki Sing. Fung menawarinya pekerjaan sebagai pemain sepak bola. Selama ini baru menyadari mereka akhirnya bekerja sama dan saling sepakat. Fung menjadi pelatih sepak bola dan Sing menjadi pemain sepak bolanya. Tapi Sing di sini tak mempunyai sepatu. Sing lalu menghampiri Amui dan menanyakan di mana sepatunya. Awalnya Amui menjawab sepatunya sudah dibuang karena sudah tak layak pakai. Tapi pas Sing pergi, Amui melemparnya sepatu yang ternyata sudah diperbaiki oleh Amui. Layar berpindah ke kafe tempat kakak pertamanya bekerja. Sing meminta kakak pertamanya tersebut untuk bergabung menjadi tim sepak bola. Dan akhirnya si kepala besi nggak mau bergabung karena dia telah dipecat dari kafenya lantaran nyanyiannya yang aneh itu. Si mengajak kakak keempat juga dijuluki si tangan petir. Dia sudah menganggur selama 6 bulan, tapi hal ini juga ditolak oleh kakak keempatnya. Saya mengajak kakak ketiga untuk bergabung, tapi jawaban dari kakak ketiga sama juga, lantaran dia sangat sibuk dan peluang untuk menang dalam sepak bolanya itu adalah 0%. Kakak keenamnya didatangi juga, yang dijuluki si tubuh ringan. Dia berkata kalau ilmu kungfunya telah hilang, lantarannya kini tubuhnya sudah berubah menjadi gendut. Kakak kedua juga sama, dia dijuluki sebagai si kaki pengait. Ajakan Sing juga ditolaknya. Dia berkata dia menyesal kenapa dulunya malah belajar kungfu, tidak belajar di sekolah umum saja, dan mungkin sekarang tidak bernasib sial menjadi tukang cuci piring seperti sekarang. Fung dan Sing merasa frustasi, begitu juga mereka. Mereka merenung dan melihat foto lama mereka ketika belajar kungfu. Sing dan Fung menunggu di tempat yang sesuai dengan janji para kakaknya. Awalnya Sing mengira kakaknya tak akan datang, namun tak disangka mereka pun datang. Dan disinilah tim sepak bola kungfu awalnya dibentuk dan Fung yang menjadi pelatihnya. Mereka semua latihan di kebun kosong. Sing yang terlalu semangat menendang bolanya sampai jauh ke atas dan begitu lama kembalinya. Karena kemampuan yang berbeda, Sing akhirnya dipisahkan dengan kakaknya yang lain. Sing memulai berlatih
mengontrol kakinya menggunakan telur yang sangat disukai oleh si tubuh ringan. Tak sengaja Sing memecahkan telur tersebut dan tak lama si tubuh ringan menghampiri di sepatunya. Hal kedua sama, namun Sing mengalihkan telur ke mulut kakaknya yang lain dan akhirnya adegan sedot menyedot telur pun terjadi. Di sini diperlihatkan Sing yang sedang menendang bolanya dengan sangat elok. Namun Fung berkata, di sepak bola kita harus menggunakan kekuatan tim dan bukan hanya menggunakan skill pribadi saja. Tim tersebut melakukan adu latihan dengan preman yang sebelumnya dilawan oleh Sing di luar kafe. Dan Fung sebagai wasitnya. Fung mengatakan harus bermain dengan sportif agar tak ada dendam lagi di antara kita. Tak disangka keluar dari celana preman tadi sesosok kunci Inggris. Dia berdalih bahwa dia adalah seorang montir. Tak sengaja dijatuhkan lagi palu besar. Namun tim sepak bola kungfu seolah tidak memperdulikannya. Dan setelah berjabat tangan, pertandingan pun dimulai. Kakak ketiga mendapatkan bola, dikocek-kocek ke kanan dan ke kiri, begitupun kakak keempat. Dan giliran Sing mendapatkan bolanya, dia dijatuhkan oleh lawannya sampai sang lawan berenam mentek KO Sing. Dengan setengah sadar dia merayap dan mendapati rekan timnya dibantai habis-habisan. Fung memberi peringatan kepada Sing bahwa inilah ujian yang harus dilewati. Di tengah pertandingan, kakak pertama melayangkan bendera putih tanda menyerah dengan menggunakan celananya. Tim preman mengatakan kalau mau menyerah setidaknya harus menggunakan celana dalam tim preman di kepalanya. Dan hal ini dilakukan oleh kakak pertama. Tim preman tertawa seraya mengejek mereka. Saya melihat semangat Shaolin dari kakaknya mulai muncul. Dengan latihan sepak bola ini menjadi awal mula kebangkitan kekuatan mereka yang mulai dilupakan. Mereka menunjukkan kemampuan mereka masing-masing dengan sangat indahnya sampai-sampai ada bunga api di belakang kepala mereka. Dengan kembalinya kekuatan mereka menjadikan mereka tim yang solid dan tak mudah terkalahkan. Anggota tim preman yang sebelumnya membantai mereka kini malah ingin bergabung dengan tim Shaolin. Dan disinilah Hung juga mempersiapkan tim sepak bolanya. Di sini diperlihatkan timnya latihan dengan sangat keras di dalam kolam, menyemplung dan bernafasnya menggunakan selang. Mereka adu latihan sepak bola di dalam kolam hingga sekali tendangnya air kolamnya sampai muncrat kemana-mana. Sebut saja timnya ini adalah tim siluman dan Hung yakin dengan timnya akan menjadi juara dunia. Fung mencoba mendaftarkan timnya di kejuaraan namun ditolak oleh panitia. Akan tetapi setelah datangnya Hung membantu mengizinkan pendaftaran karena tim Fung mungkin akan menjadi bahan guyonan dalam pertandingan tersebut. Malamnya Sing mencoba untuk mengajak Ahmui untuk ngedate. Sing mengajak dia ke supermarket untuk belanja. Sing membalas budi ke Ahmui karena dia sudah membantu untuk memperbaiki sepatunya yang sudah lusuh. Namun yang diinginkan oleh Ahmui hanya sepatu cat saja bila Sing sudah sukses nanti. Babak pertama dimulai. Di sini musuhnya malah menertawakan mereka. Bahkan kakak pertama yang sudah akan memulai pertandingan justru diganjar kartu kuning karena merokok di dalam lapangan. Peluit itu pun ditiup. Sing mendapatkan bola dan ditendangnya ke arah gawang dan gol dari jarak jauh. Musuhnya terheran, begitu juga Sing wasit. Pertandingan dimulai lagi. Sing mendapatkan bolanya dan gol lagi dari jarak jauh. Skor diakhiri dengan 4-0. Bahkan tubuh musuhnya dijadikan bola hingga gol ke gawang. Hung sampai terheran-heran mendengar kabar via telepon. Babak selanjutnya, tim Shaolin pun juga berpesta gol lagi. Kepala besi dengan sundulannya dan baju besi dengan mengucak bola menggunakan perutnya hingga masuk ke gawang. Sampai seluruh tribun stadion dipenuhi oleh para pendukung tim Shaolin yang melihat mereka berakrobat di dalam lapangan.
Media setempat dan luar negeri mulai mengupas habis setajam pisau. Bahkan brand ternama juga mulai datang mensponsori tim Shaolin. Mereka pun mendapatkan sepatu yang baru dari pihak sponsor. Sing menempati janjinya dengan menemui Ahmui. Berbeda dengan sebelumnya, Ahmui yang biasanya terlihat kucel kini berdandan cantik, tapi Sing memberinya sepatu kets yang seperti dia janjikan yang lalu. Ahmui berdandan dan bermaksud menyatakan cintanya ke Sing, namun jawaban Sing justru menganggap kita berteman saja. Nah, disinilah Ahmui mulai cintanya yang jadi ambiar. Tiba saatnya di babak semifinal. Di sini diperlihatkan ada dua kembar cewek tomboy yang seperti cowok menggunakan kumis tebal sedang menggiring bola dan melewati Sing. Sepertinya jago sekali, namun di gawang tendangannya mereka dimentahkan oleh tangan besi. Sampai-sampai lemparan bola si tangan besi bisa mencetak gol dari jarak jauh. Di sisi lain, Hung mengundang Fung untuk bertemu. Hung bernegosiasi pada Fung untuk menggabungkan tim mereka dan memberikan cek dengan jumlah uang yang sangat besar. Namun hal ini ditolak oleh Fung dan dia berdalih ingin memenangkan pertandingan tersebut dengan tim Shaolinnya. Tibalah di saat final. Sebelum berangkat, Sing menyempatkan dirinya untuk menemui Ahmui dengan pergi ke kedai roti tempat dia bekerja. Namun bosnya bilang bahwa Ahmui sudah tidak bekerja lagi di sini karena rotinya sekarang terasa asin. Namun Sing tak percaya dengan mencicipinya sendiri. Ternyata memang benar rotinya terasa asin. Ini dikarenakan ketika membuat roti, Ahmui sering meneteskan air matanya karena cintanya yang ditolak. Tim memasuki lapangan. Mereka disambut hangat oleh pendukungnya yang memenuhi tribun stadion. Di sini mereka melawan tim siluman dari pihak Hung. Peluit bersiul, bola dikocok ke kanan ke kiri, dioper ke pemain satu ke yang lain dan tiba di kaki Sing. Sing menendang dengan mancang bayangan, namun tak disangka dapat dihentikan oleh kiper tim siluman hanya menggunakan satu tangan saja. Di sini tim siluman justru melemparkan bolanya ke Sing dan disuruh untuk menendang lagi. Namun hanya satu tangan dia mampu menghentikan satu tendangan dari Sing lagi. Satu tendangan dari Sing lagi, kali ini Sing menendang dengan sangat keras, namun dapat diterima dengan mudah dengan menggunakan kedua tangan saja. Di sini diperlihatkan kegirangan dari tim Hung dan flashback sebentar. Ternyata kekuatan tim siluman didapatkan karena mereka menggunakan doping suntik sehingga mereka mendapatkan kekuatan otot kawat, tulang besi, keringat, wedang kopi. Tim panitia inti di sini mereka mendukung si Hung, bahkan wasilnya pun mendukung si Hung. Mungkin Hung main sogok-sogokan, sogok yes lewat belakang. Tim siluman melempar bolanya ke gawang tim Shaolin, namun dapat ditangkis dan kini bolanya didapat oleh striker tim siluman. Tim siluman mendandang bola ke gawang tangan petir dan dapat diblok dengan mudah sampai berdarah-darah. Tendangan kedua dilakukan oleh tim siluman dan kali ini dengan sekuat tenaga dan dapat dihentikan oleh si tangan petir hingga rontok baju yang ia kenakan. Dan keadaan sekarang, striker itu pun menendang bola tepat di badan si tangan petir hingga terpental sampai keluar lapangan. Wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran, namun lemparan ke dalam saja. Ini mungkin membuat geram Fung yang protes ke Hung karena sudah main licik. Bahkan Hung akan membuat tim Fung lumpuh total dalam lapangan tersebut.
Keahlian dari tim Shaolin di sini bahkan bisa dijiplak oleh tim siluman. Di sini diperlihatkan si kepala besi, ilmu meringankan tubuh, si kaki cepat, dan bahkan si kaki besi pun bisa mereka jiplak untuk mencederai tim Shaolin. Peluit babak pertama pun selesai. Di sini anggota timnya banyak yang cedera dan bahkan ada yang mengundurkan diri karena takut dibantai di lapangan, hingga menyisakan 8 orang saja. Dan bila gugur satu lagi, maka tim tersebut bisa dinyatakan kalah. Peluit babak kedua pun ditiup. Di sini tim Shaolin mencoba untuk menghalang dengan menggunakan formasi tumpuk, namun tetap saja diajar tendangan bolanya hingga terpental, hingga sampai di depan gawang. Di sini yang jaga gawang sekarang adalah si baju besi. Tim siluman menendang berulang-ulang untuk memasukkan bola ke gawang, namun dihalangi oleh si baju besi. Hingga tiba saat tendangan memutar, si baju besi menahannya sampai brodol semua bajunya dan akhirnya KO di medan laga. Tim Shaolin kini tinggal 7 orang dan akan didiskualifikasi. Namun Ahmui hadir dengan penampilan baru yang telah mencukur rambutnya hingga pelontos. Ahmui ingin bergabung di tim Shaolin sebagai pengganti kiper dan memberikan sepatu kesayangannya Sing yang kini telah direstorasi dengan tambalan barunya. Ahmui masuki lapangan, dia menuju ke gawang. Namun naas, gawang yang ditempatinya adalah gawang musuhnya. Ini membuat malu yang tak terhingga. Ahmui lari terbirit-birit pindah ke gawangnya. Pertandingan itu pun dilanjutkan hingga pada tim siluman yang menendang keras ke arah gawang Ahmui. Seluruh siluman dikumpulkan ke dalam bolanya dan melesat supersonik. Namun hal ini dapat dicegah dengan mudah dengan kelembutan dari ilmu kungfu Ahmui, hingga bolanya dipelintir-pelintir ke atas oleh Ahmui dan membuat semangat lagi dari tim Shaolin. Kini lemparan dari Ahmui disambut hangat oleh Sing. Sing mencoba penetrasi yang dalam dari Ahmui hingga mencoba mengoceh, dan kini Sing dengan seluruh tenaganya menendang dengan sangat keras hingga seluruh lapangan terseret masuk ke dalam gawang dan menjebolkan seluruh lapangan, pertahanan, tubuh, ruang, gedung, dan bahkan gawang dari musuhnya sampai tak ada yang tersisa. Bahkan Hung pun sampai jatuh dari atas ke bawah tribun. Seketika Sing yang kelelahan dan akan pingsan, dia seraya digotong temannya dan dilemparkan ke atas dan mendapatkan selebrasi yang tak terhingga dari teman-temannya. Dan akhirnya mereka pun dapat mengangkat trofi piala kemenangannya. Di berita koran, Hung ditangkap karena dia telah menggunakan obat doping oleh timnya, dan film pun selesai.